أخص بذكر صاحب الفضيلة والسعادة رمى كي يجي زين العارف العارف. أخص بذكر صاحب الفضيلة والسعادة Banyai Ajatawil Arif. Yang terhormat para Dewan Asatid dan Asatidah Ponpes Rawdatul Nasihin, dan tak lupa para hadirin yang berbahagia. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dan kami pun berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Sebelum kami menerangkan syarah yang akan kami sampaikan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an, rahmatilah kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imaman, jadikan dia imam kami, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Allahumma dzakirna, ingatkanlah kami nasib apa yang kami lupa, dan ajarkan bagi kami apa yang kami jahil, dan kerjakanlah kepada kami untuk bisa bacanya di sepanjang malamnya dan sepanjang siang. Ajarkan dia perisai kami, Wahai pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Albert Einstein, seorang ilmuwan di abad ke-20, menyatakan bahwa religion without science is land, and science without religion is blind. Hal ini menyatakan bahwa agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Teori ini menjelaskan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi agama menjadikan riset ilmiah yang lebih menuju dan tepat guna. Alasannya karena ilmu pengetahuan didukung oleh kebenaran dari agama. Ilmu pengetahuan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya Al-Quran. Secara terminologi, Islam adalah ajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasiat malaikat Jibril alaihissalam untuk disiarkan kepada seluruh makhluk di dunia. Karena Islam merupakan ajaran yang ilmiah, maka Islam mempunyai panduan yang sempurna, yakni Al-Quran. Said Nursi di dalam The Nation of Islam menyatakan bahwa Islam is the father of science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan, dan Al-Quran adalah bukunya pengetahuan. Oleh sebab itu,
dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalan kami untuk menyampaikan sebuah syarah tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebagaimana Quran Surat Al-Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ilan Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu menguatkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha tertinggi. hadirin rahimahumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang keutamaan dan pentingnya Al-Quran. Allah membuat kata al-zulumat dalam bentuk jamak yang berarti aneka gelap. Sedangkan Allah membuat kata al-nur dalam bentuk tunggal yang artinya satu cahaya. Jadi jelas kegelapan itu bermacam-macam. Setiap benda pasti mempunyai bayangan, dan bayangan itu pasti gelap. Berbeda dengan an-nur yang memiliki satu cahaya tanpa tidak memberi gelap. Hal ini berkaitan dengan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan dan tidak mengandung kontradiksi. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah dinamika umat Islam saat ini? Negara Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduknya menghasilkan 1.600 pakar pengetahuan. Negara Amerika Serikat yang notabene Nasrani
Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Dalam 1 juta penduduknya hanya menghasilkan 65 pakar pengetahuan, yang muslim hanya 6 orang. Jadi masalah ilmu pengetahuan, kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita masih jauh tertinggal oleh negara Korea yang konfusianis. Kita masih tertinggal oleh negara Jepang yang Buddhis. Padahal 14 abad yang lalu kita diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Maka salah satu cara yang harus kita lakukan adalah dengan memahami Al-Quran secara tekstual dan memahami Al-Quran dalam segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Taha ayat 113 yang berbunyi, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarafna fihi وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan kami telah menerangkan di dalamnya dengan berulang kali sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau Al-Quran menunjukkan sebagian dari ancaman kepada mereka. hadirin yang insya Allah akan dimasukkan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita perhatikan secara seksama, Al-Quran mengandung beberapa tujuan. Yang pertama, Al-Quran mengandung agar manusia bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar Al-Quran menimbulkan pengajaran dan pendidikan bagi manusia. Jadi jelas, Al-Quran dengan ilmu pengetahuan sangat berkaitan. Dan pada akhirnya, wahai saudara-saudaraku orang Semendo, ayo kita jadikan Al-Quran kandik pedoman hidup. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, hayu urang sami-sami ngajanten Al-Quran kandik kaliurman urang. Wahai saudara-saudaraku orang Solo, sumangga kula sedaya panjenengan dadosaken Al-Quran kagem tuntunan besar. Wahai saudara-saudaraku orang Jepang, ja Al-Quran wa wadadikasi no kyukasouni narimasu. Pesan kami kepada para diri, bacalah Al-Quran agar hidup teratur. Bacalah alam agar lahir karya-karya luhur. Bacalah diri agar hidup tidak takabur. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dan segala firman-Nya, dan Ia jualah yang maha agung. Demikianlah cara yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila para hadirin menemukan kekurangan pada diri kami, mungkin itu dari diri kami sendiri,
Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha